Akibat luapan air Sungai Konto dengan membawa material sampah, tanaman petani sebagian mengalami kerusakan. Luapan air sungai yang terjadi setiap tahun berdampak pada semakin menyempitnya lahan pertanian dan kerugian yang dialami para petani karena tanaman rusak atau hilang terbawa banjir. Musim penghujan menjadi salah satu kekhawatiran para petani, khususnya yang mempunyai lahan tepat di sepanjang aliran Sungai Konto, Pujon, dan Ngantang. Sungai yang setiap penghujan seringkali meluap dan merendam lahan pertanian secara lebih parahnya lagi merusak lahan dan tanaman di atasnya. Kondisi ini banyak dialami petani di kawasan Lebak Sari, Bendosari, dan beberapa kawasan lainnya di sepanjang aliran Sungai Konto, Pujon maupun di beberapa di wilayah Ngantang. Akibatnya petani sekaligus pemilik lahan merugi karena setiap tahun lahan pertanian miliknya menjadi lebih sempit dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki agar bisa difungsikan kembali. Menurut salah seorang warga menjelaskan, setiap penghujan pasti terjadi luapan air sungai dan pada penghujan banyak terjadi kerusakan lahan pertanian akibat luapan air sungai dan banjir. Di lokasi kawasan Bendosari terlihat lahan pertanian yang ditanami tomat mengalami kerusakan akibat luapan air sungai bercampur sampah. Pemilik lahan masih bisa memanen tomat miliknya, sekalipun harga jual saat ini sedang turun. Kondisi ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama pemerintah dan juga masyarakat untuk meminimalisir dampak dan kerugian yang terjadi. Besar berarti airnya, Pak ya? Ya lumayan. Yang rusaknya ini apa aja ini ya? Banyak, Pak. Ya cabai, tomat, selada, sawi bok di bawah. Sawi bokok kena juga, Pak ya? Ya. Kira-kira berapaan, Pak? Kerusakannya berapa persen, Pak, kalau dibanding dengan yang punya jenengan ini? Wah lah. Ya. 25%. 25%-an, Pak. Itu setiap ya, setiap tahun rutin. setiap Langganan. penghujan, Pak ya? Iya. Ini kan juga petani kan juga rugi kalau sudah kayak gini, Pak ya? Malah mau bilang apa, Pak? Itu aliran airnya juga mepet ke ini ya? Iya. Mepet ke Ke lahan pemajekan. lahan pertanian ya? Harapannya petani ya mohon hutannya itu diperbaiki lagi biar imbasnya yang di bawah tidak parah, terlalu parah. Iya, iya. Aja, ya. Ya, oke. Yang harga sayur juga tidak ada yang laku, Pak. Harus Iwan Hikmawan melaporkan. Memasuki musim penghujan, jalan antar dusun di wilayah Bendosari Pujon harus diwaspadai warga dan pengguna jalan. Karena banyak tebing tanah dan pohon pinus di pinggir jalan yang sewaktu-waktu bisa longsor dan tumbang. Warga dan pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika hujan deras turun. Beginilah yang terlihat di Jalan Desa Bendosari Pujon, Kabupaten Malang. Mencegah kerusakan lingkungan, khususnya aliran sungai, dipasang pelang pengumuman agar siapapun tidak mengambil batu di aliran sungai yang bisa mengakibatkan kerusakan pada jembatan. Hujan yang mulai turun dengan intensitas tinggi harus diwaspadai masyarakat dan pengguna jalan, khususnya di kawasan rawan terjadi longsoran tanah. Pada musim penghujan, kawasan Jalan Desa Bendosari sering terjadi longsoran tanah tebing maupun pohon pinus tumbang ketika hujan disertai angin kencang. Kondisi ini yang harus diwaspadai karena longsoran tanah maupun pohon tumbang bisa terjadi sewaktu-waktu, menimpa pengguna jalan dan mengganggu akses jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan banyaknya tebing tanah curam yang bisa mengakibatkan longsoran tanah kembali terjadi pada musim penghujan tahun ini. Di lokasi beberapa titik bekas longsoran tanah tahun lalu masih bisa berpotensi longsor kembali, karena tanah di atasnya sebagian kembali dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, sehingga ketika penghujan, tangkapan air semakin berkurang dan tanah turun ke badan jalan. Takutnya ada longsoran itu, bencana alam seperti banjir gitu. Tapi kawasan sini kan juga sering, Pak, longsoran tanah kan? Sering, Mas. Ketika penghujan? Tiap penghujan longsoran banyak. Senang banyak, Pak ya? Ya. Tidak di sana juga mengganggu, sering penutupan jalan juga kan kalau longsor? Sering, Sering, Pak ya? sering. Mengganggu orang lewat sampai tidak bisa lewat. Sering juga, Pak ya? Ya, Memang ini kawasan tebingnya banyak, Pak ya? banyak, Tebing tanah seperti ini banyak, Pak ya? banyak. Banyak, betul. Biasa longsoran di pas hujan besar itu, Pak, biasanya? Ya, hujan besar. Sampai menutup jalan gitu. Menutup jalan gitu, Pak ya? Ya, sampai minta bantuan alat berat. Alat berat, Pak ya? Ya. Pas seperti itu tebing itu, Pak, lihat. Ya, itu kalau bukan alat berat nggak mampu. Nggak mampu ya? Masyarakat, ya. Agak repot, Pak ya? Memang kawasannya memang kawasan gini, Ya, Pak ya? karena dibantu oleh Tagana gitu. Iya. Ini juga banyak juga ya, Pak, lahan-lahan yang ditanami ya? Banyak. Tanami apa? Sayuran ya? Ya sayuran sama pohon-pohonan itu. Pohon-pohonan, Pak ya? Oke.
Iwan Hikmawan melaporkan. Cenderung menurunnya permintaan dan ketersediaan stok sayuran yang masih melimpah berdampak pada turunnya harga jual sayuran. Faktor cuaca juga mempengaruhi harga dan kualitas sayuran di pasaran. Turunnya harga sebagian besar sayur ini sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu. Turunnya harga ini diduga akibat masih belum ada kenaikan permintaan pasar, sementara stok sayuran masih cukup melimpah di tingkat petani. Terlebih sebentar lagi masuk masa panen sayuran. Kondisi ini tentu saja merugikan petani karena beberapa jenis sayuran mengalami penurunan yang cukup drastis dengan harga jual rendah, salah satunya sawi box di kisaran Rp1.000 per kilogram di Pasar Mantung Pujon dan di tingkat petani harganya jauh di bawah Rp1.000. Untuk sayuran yang diperjualbelikan di Pasar Mantung sebagian besar hasil panen petani lokal dan sudah tidak mendatangkan sayuran dari luar kota seperti beberapa waktu lalu yang masih mendatangkan sayur dari Bali, Probolinggo, Nganjuk, dan beberapa tempat lainnya di Jawa Timur. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang di Pasar Mantung Pujon menjelaskan, naik dan turunnya harga sayur karena mengikuti harga pasar. Tetapi saat ini, turunnya lebih cenderung akibat permintaan yang belum ada kenaikan. Di Pasar Sayur Mantung Pujon, Kabupaten Malang, terlihat aktivitas jual beli transaksi dan bongkar muat sayur mulai ramai sejak pukul 7 pagi. Sayur-sayur ini sebagian ditantangkan dari petani lokal dan sayuran ini dibawa ke beberapa pasar di Malang Raya, Surabaya maupun keluar kota besar lainnya di Indonesia. Cuacanya yang nggak bersahabat. Faktor cuaca, berarti ketersediaan juga mulai ini ya? Ketersediaan di wilayah sini kan menjelang panen mulai. Jadi banyak juga, Pak. Ya, tapi untuk kalau kemarin yang disuplai dari luar Bali, ya, terus dari Probolinggo, dari Lampung. Ya. Kalau sekarang dari ya, ya, lokalan ya. lokalan. Tapi untuk kualitasnya gimana kualitasnya? Ya fresh ini dah. Kenapa? Kalau kualitasnya baik sini. Baik, Pak ya. Ya. Untuk harganya yang penurunan sampai berapa persen nih, Pak? Rata-rata? Ini kan curah hujan banyak, Ya. kemungkinan mengikuti harga. Salah satunya apa yang turun ini? Salah satunya? Wortel mulai stabil. Ya. Kalau kol sama sawi menurun. Berapa sekarang? Sekarang kalau di sini mencapai 1.500, kalau sawi 1.000. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Permintaan darah di masa pandemi COVID-19 yang terus meningkat membuat PMI Kota Malang terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah agar tetap ada. Untuk itu, guna menjaga stok darah tetap tersedia di masa pandemi, PMI Kota Malang gencar melakukan donor darah keliling. Donor darah keliling yang dilakukan oleh PMI Kota Malang salah satunya berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang, di mana PMI bekerjasama dengan pihak hotel untuk melakukan aksi sosial donor darah. Aksi donor darah ini juga disambut antusias oleh masyarakat, di mana mereka ikut membantu memenuhi ketersediaan stok darah di PMI dengan melakukan donor. Peserta yang ingin mendonor terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah dan pemeriksaan gula darah. Peserta yang dinyatakan sehat langsung diambil darahnya oleh petugas PMI Kota Malang. Esa Adelin, panitia pelaksana mengatakan aksi donor darah ini tidak lain untuk memenuhi stok darah di PMI yang menipis. Sementara permintaan akan darah terus meningkat di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Target dari donor darah ini yakni 50 kantong darah yang terkumpul. Kita juga mengadakan donor darah ini karena stok dari darah di PMI menipis. Lalu selain itu kita juga mengadakan donor darah ini karena berhubungan dengan adanya Hari Kesehatan Nasional yang dilaksanakan besok. Namun kita mendapatkan stok dari PMI pada hari ini, jadi kita selenggarakan donor darahnya pada hari ini. Oke, target penerimaan kantong darahnya berapa, Mbak? Hari ini kita ditargetkan untuk mendapatkan 50 kantong darah. Sementara untuk yang mendaftar ke kita sudah sekitar 55 orang. Mudah-mudahan dari 55 orang itu yang sudah mendaftar semua bisa lolos dari segala registrasi, syarat maupun ketentuan dari PMI. Sementara Merlin, salah satu warga yang ikut melakukan donor darah mengaku ikut melakukan untuk membantu sesama yang membutuhkan darah. Ia juga tidak khawatir melakukan donor darah meski di tengah pandemi COVID-19 karena dirinya sudah divaksin
dan selalu menjaga protokol kesehatan. Aksi donor darah keliling yang dilakukan oleh PMI Kota Malang diharapkan dapat memenuhi ketersediaan stok darah di PMI, sehingga masyarakat yang membutuhkan darah dapat terlayani. Tergerak buat donor darah karena melihat orang-orang yang butuh darah itu kan masih banyak gitu Mbak. Jadi kalau saya bisa membantu dengan mendonorkan darah saya, kenapa enggak? Seperti itu. Apa rutin donor darah? Ini yang kedua kali. Ada kekhawatiran nggak untuk donor? Ini kan masih di masa pandemi. Ya? Nggak ada sih Pak. Sama saya bisa membantu, saya masih senang. Simon Alfredo melaporkan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion, Studi Desain Layanan dan Program Aktivitas Kreatif HUB Malang Creative Center. Kegiatan ini diharapkan bisa mempersiapkan keberhasilan MCC sebagai kreatif hub untuk UMKM dan insan kreatif di Kota Malang. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion Studi Desain Layanan dan Program Aktivitas Kreatif Hub Malang Creative Center. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OPD Sektor terkait, tim pengkaji, Ketua Komunitas Ekonomi Kreatif dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Kota Malang. Acara diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, yang berharap melalui kegiatan ini dapat menampung kreativitas, potensi, dan sumber daya di Kota Malang dalam hal kreatif dan industri kreatif. Kegiatan ini menghadirkan dua keynote speaker, yaitu Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Muhammad Sailendra STMM, dengan subtema Malang Creative Center, komitmen pemerintah Kota Malang dalam pengembangan industri kreatif, serta Vicky Satari selaku Ketua Indonesia Creative City Network dengan subtema Peran Penting Creative Hub dalam ekosistem ekonomi kreatif. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wahana diskusi dan bertukar pikiran dari berbagai stakeholder untuk menemukan gagasan baru dan solusi dalam mempersiapkan keberhasilan MCC sebagai Creative Hub untuk UMKM dan insan kreatif di Kota Malang. Ini kan kegiatan forum FGD ya, Focus Group Discussion, yang kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana saat MCC Malang Creative Center ini sudah terbangun, itu pengelolaan aktivitasnya, pengelolaan gedungnya itu seperti apa. Nah, kami saat hari ini kan mengundang Pak Wali dari staf khusus Kementerian Koperasi UKM, Pak Vicky Satari, terus termasuk dari ICCN itu jaringan komunitas kreatif se-Indonesia, termasuk Bandung Creative Center, terus ada Bandung Creative City Hub, perguruan tinggi ITS dan Brawijaya dan juga yang lain-lain, untuk membantu kami memberikan masukan dan inspirasi nanti pengelolaan seperti apa. Karena kan di Bandung juga sudah ada, di Bali juga sudah ada. Di Bali itu PCIC itu. Ada kekuatan kelemahannya seperti apa pengelolaan dari MCC itu. Nah, termasuk bagaimana Pak Wali tadi menyampaikan komitmen pemerintah Kota Malang bangun MCC ini adalah untuk menampung, mengakomodir kreativitas komunitas ekonomi kreatif, termasuk produksi produk-produk kreasi mereka itu ada di MCC, dan bagaimana nanti berkolaborasi semua pihak di sana. Nah, sehingga pada saat nanti setelah selesai dibangun di pertengahan tahun depan itu kita sudah nggak ada istilahnya tidak kosongan lah, tetapi sudah punya konsep pengelolaannya seperti apa. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dinas Kesehatan Kota Malang menggelar sosialisasi tentang pengendalian dan pengawasan perizinan rumah sakit
dan fasilitas pelayanan kesehatan kepada rumah sakit di Kota Malang. Sosialisasi ini sebagai bentuk pengawasan kepada rumah sakit, khususnya rumah sakit tipe C dan tipe D, untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Sosialisasi pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan D, serta fasilitas kesehatan lainnya, diikuti oleh puluhan peserta dari 26 rumah sakit, klinik, dan puskesmas di Kota Malang. Sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut yakni Ketua Persi Komisariat Wilayah Malang Raya Dr. Tri Wahyu Sarwiata, di mana materi yang disampaikan oleh Ketua Persi Komisariat Wilayah Malang yakni berkaitan dengan syarat atau aturan yang berlaku dalam akreditasi rumah sakit. Dikatakan oleh Dr. Tri Wahyu Sarwiata bahwa untuk salah satu syarat akreditasi rumah sakit harus dilakukan penilaian pelayanan di rumah sakit oleh tim penilai atau survei dari independen. Jika dinyatakan layak, akan diberikan sertifikat akreditasi. Untuk masa berlaku sertifikat akreditasi sendiri oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan diperpanjang. Dari sebelumnya hanya berlaku 3 tahun, diperpanjang menjadi 4 tahun. Sementara usai sosialisasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, sosialisasi ini diikuti oleh 26 rumah sakit di Kota Malang. Dr. Husnul menambahkan bahwa untuk pengendalian dan pengawasan izin rumah sakit, khususnya rumah sakit tipe C dan D, di bawah pengendalian pemerintah Kota Malang dan perizinannya didelegasikan kepada Dinas Perizinan Kota Malang. Sehingga setelah rumah sakit mendapat izin operasional, Dinas Kesehatan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap layanan di rumah sakit tersebut. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, nantinya rumah sakit di Kota Malang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Malang, umumnya di Malang Raya. Ya, ini sebagai satu sosialisasi kepada semua pimpinan rumah sakit yang kita undang pada hari ini sejumlah 26 terkait dengan pengendalian dan pengawasan perizinan rumah sakit yang kebetulan kalau di bawah pemerintah Kota Malang itu adalah rumah sakit kelas C dan kelas D. Itu perizinannya masih wewenang daripada pemerintah Kota Malang yang sekarang didelegasikan kepada Dinas Perizinan. Nah, Dinas Kesehatan itu melakukan tadi itu pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya rumah sakit setelah diberikan izin operasional. Itu. Nah, juga ditekankan oleh Ketua Persi Korwil Malang, Dr. Tri Wahyu, tentang adanya regulasi-regulasi baru terhadap akreditasi. Kalau dulu rumah sakit yang sudah terakreditasi, yang sudah disurvei, nah itu jangka waktunya, berlakunya sertifikat itu 3 tahun. Nah, tadi sudah disebutkan ada perubahan. Jangka waktunya 4 tahun. Nah, tapi selama 4 tahun ini bisa dilakukan evaluasi manakala ada kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit yang telah terakreditasi. Misalnya angka kematian ibunya naik secara signifikan, atau mungkin di sana ada sesuatu yang internal rumah sakitnya. Nah, ini nanti menjadi tugas dan kewenangan daripada Dinas Kesehatan untuk awal melakukan bukan pemeriksaan lah, klarifikasi terhadap apa yang terjadi di rumah sakit. Nah, nanti tentunya dari lembaga akreditasi itu juga akan melakukan tinjauan manakala rekomendasi dari Dinas Kesehatan perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Simon Alfredo melaporkan.